Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Jadi 1 tahun yang lalu gue itu sempat membahas fenomena hack YouTube yang memang saat itu heboh banget. Dan gue bahas itu juga karena indikasinya sangat unik. Contohnya kayak channel Tara Arts Gaming Indonesia, menurut pengakuannya dia cuma buka email aja, nggak klik apapun tapi bisa ke-hack akun YouTube-nya. Dan untuk hack YouTube ini juga nggak cuma satu channel aja dan cuma satu genre aja yang kena, tapi beragam banget. Yaitu Jagat Review pernah kena ya, salah satunya. Habis itu Kudetek pernah kena. Kios Komputer gue lupa itu pernah kena apa enggak, tapi yang pasti channel favorit gue yaitu Gen Halilintar juga ikut kena. Dan channel gue yang sempat membahas fenomena hack YouTube ini 1 tahun yang lalu itu pun ikut kena. Loh kok bang, kok channel teknologi kok kena gitu? Lu kan channelnya membahas teknologi, lu kan pinter soal teknologi, tapi kok bisa kena? Ya lu buat yang punya pertanyaan kayak gini sih menurut gua lu salah pemikiran sih. Karena ya mau profesi lu sebagai apapun, kalau lu lagi apes ya apes aja. Lu pikir kalau pekerjaan lu sebagai dokter terus lu nggak bisa kena penyakit gitu kan? Nggak juga. Nggak usah gua lah patokannya. Kalau lu mau cari channel teknologi, bahkan Jagat Review sekalipun yang puluhan tahun lebih senior dari gua itu kena hack akun YouTube ini. Intinya mau sepreventif apapun di internet ya tetap aja nggak ada yang aman di internet. Apalagi kalau kita bicaranya soal maling, yang namanya maling pasti bakalan terus mencari cara agar dia mendapatkan celah biar nyuri data kita. Nah karena kejadiannya itu cepet banget, bahkan recovery-nya itu cepet banget ya untuk channel gua ini. Jadi mungkin beberapa dari lo masih belum mengetahui ya, mungkin ada beberapa yang belum tahu kalau channel Gaptek.id, channel ini itu sempat terhack. Jadi gua kilas balik ya, channel Gaptek.id ini itu sempat kehack pada tanggal 18 Juli 2021, tepatnya sekitar jam 10 malam. Singkat cerita, channel Gaptek.id dibajak orang dan tiba-tiba live streaming membahas cryptocurrency seperti Ethereum ataupun Bitcoin. Ya sama lah seperti kejadian-kejadian channel YouTube lain yang kena hack juga. Selain itu juga video gue semuanya hilang, deskripsi channel hilang, email bisnisnya yang tertera juga hilang, profile picture, header, dan lain sebagainya itu semuanya lenyap, cuma satu konten aja live streaming yang tadi gue sebutin. Pertanyaannya yang pasti nih, kok bisa kena? Apakah ini phishing? Dari mana kenanya? Dan lain sebagainya bla bla bla. Santai, gue akan jawab. Kalau ditanya seperti itu, jawaban gue jujur aja, kenanya dari mana nggak tahu. Kenapa bisa kena juga gue nggak tahu. Tapi apakah ini phishing? Menurut gua ini gue sangat yakin ini bukan phishing. Kenapa gue seyakin itu? Pertama, email untuk channel Gaptek.id itu berbeda banget dengan email bisnis yang gue gunakan di setiap deskripsi video. Jadi kalaupun gue membuka email yang bisa dibilang agak sembarangan, meskipun itu gue nggak lakuin ya dalam 1 bulan terakhir ini, kalaupun memang gue melakukan, harusnya gue bakalan kehilangan akun email yang memang dipakai untuk bisnis aja. Terus akun Gmail yang memang terkait sama channel YouTube Gaptek.id ini itu udah menggunakan two-factor authentication atau two-step verification. Bahkan kalau berhasil login pun itu bakalan muncul notifikasi di smartphone gua, dan pada saat kejadian itu nggak ada muncul notifikasi sama sekali. Mencoba login nggak ada, keluar two-factor authentication di notifikasi smartphone gue juga nggak ada, notifikasi berhasil login pun nggak ada. Dalam 1 bulan terakhir jujur aja untuk aktivitas email itu 1 bulan terakhir gue hanya tektokan dengan klien gue aja, karena gue lagi jarang banget buka untuk email penawaran-penawaran pekerjaan, apalagi untuk agensi-agensi yang memang penawarannya menurut gue kurang jelas, apalagi kalau misalkan emailnya secara kode etik itu memang masih nggak jelas, kayak subjeknya nggak ada lah, abis itu sebagian isinya yang udah kelihatan sedikit itu di luar juga cuma minta red card doang. Biasanya itu gue udah otomatis skip. Tapi 1 bulan terakhir ini gue memang bener-bener cuma tektokan sama klien yang memang udah sering balas-balasan email aja. Ya lagian lo tau lah kalau gue ini reviewer yang dimana gue bekerja sama dengan brand yang kurang lebih brandnya tuh pada repeat order gitu, kayak Asus, MSI, Gigabyte, dan orangnya itu-itu aja gitu. Jadi gue selalu kontakannya ya sama mereka-mereka. Apalagi belakangan ini gue lagi ngerjain project setup show off, jadi gue fokus dulu untuk email pun untuk ngerjain itu aja dulu. Terus apa yang gue lakukan pada tanggal 18 Juli 2021? Jadi itu tuh weekend ya, malam minggu. Jadi aktivitas gue, apalagi itu malam-malam, bahkan dari sore itu gue aktivitasnya ya udah stop kerja. Gue udah mulai cuma nonton aja, makan. Ada sih kerja gue cuma buka Photoshop aja untuk beres-beresin, bikin wallpaper untuk setup show off 2021 nanti yang memang sebentar lagi bakalan tayang. Jadi setup show off 2021 nanti ada hadiah utamanya berupa produk dan duit cuy. Dan nanti ini akan disponsorin sama Intel, MSI, dan Team Group. Gokil kan? Buat pengguna AMD, konsol, tenang aja, bisa kok ikutan nanti. Nggak usah khawatir, tungguin aja ya. Gue belum bisa kasih tanggal kapannya, nanti juga tayang episode prolognya buat ngasih tahu cara ikutannya gimana.
Oke, kita lanjut aja deh bahas mengenai channel gua yang sempat kehack. Singkat cerita, udah tahu ya kegiatan gua sampai tanggal 18 Juli 2021 itu seperti apa. Di tanggal dan hari yang sama, gua inget banget saat itu gua lagi asik nonton YouTube, gua lagi nonton stand up komedi di Firman Indonesia yang diselenggarain sama MLI ya. Gua lagi asik-asik nonton, ketawa, hahihi. Gua mendapatkan WhatsApp dari kedua teman gua. Pertama dari teman kerja gua sendiri yang di sini, yaitu si Tio. Kedua, gue dapat WhatsApp juga dari Alfa Jonathan. Mereka keduanya bilang kalau gaptek.id dihack. Itu stand up komedi yang gue tonton, semua punchline-nya itu langsung berasa nggak ada lucu-lucunya sih. Nah, apa yang gue lakukan setelah itu? Pertama yang gue lakuin itu memastikan email gue ini nggak kecolong juga atau nggak kebajak juga sama si hackernya. Jadi gue mencoba menenangkan diri. Abis itu ya gue langsung buka incognito tab. Abis itu gue buka VPN. Abis itu gue buka Enggak, gue nggak aktifin VPN, tapi beneran gue buka incognito tab. Abis itu gue coba buka Gmail dan coba login untuk akun email yang memang terkait dengan channel YouTube gaptek.id. Hasilnya gue bisa login seperti biasa, two-step verification to aktif ya. Ada notifikasi di HP gue, jadi gue jalanin two-step verification-nya. Abis itu setelah login juga muncul notifikasi di smartphone gue, jadi bisa login seperti biasanya lah. Gue paham sampai sini kalau si hacker ini nampaknya belum mengganti password dari akun email gue. Dan sepertinya bahkan hackernya nggak melalui proses login untuk ngebajak channel YouTube gue ini. Karena ya itu tadi, nggak ada notifikasi two-step verification dan nggak ada notif untuk berhasil login apa enggak. Jujur aja sampai situ gua agak tenang, tapi masih tetap ada tegang-tegangnya karena ketika gua masuk ke YouTube studionya Gaptek itu gue masih tetap bisa lihat, tapi dalam hitungan detik gue langsung nggak bisa lihat YouTube studionya gaptek.id. Dan setelah itu juga seluruh video gaptek.id udah hilang. Anyway, Gmail gue ini satu akun isinya dua channel, satu channel pribadi gue dan satu channel branding yaitu gaptek.id. Jadi waktu itu dalam sekejap di email ini ya cuma nyisa channel gue yang subkisme ini aja. Gapteknya hilang kayak dijentikin sama Thanos gitu. Tapi gue coba tetap tenang karena gue ngerasa emailnya aman dan bisa jadi verifikasi yang cukup valid untuk melapor ke tim Google atau YouTube. Terus abis itu gue kontak tim support dengan cara masuk ke YouTube Studio. Di sini gue pakai channel yang subkisme ya, yang dimana ini masih satu email dengan channel gaptek.id. Abis itu gue klik bagian tanda tanya, abis itu pilih contact us, isi form untuk help, pilih channel, abis itu tulis lo tuh kenapa gitu ya kurang lebih. Nanti kalau udah, dia ada pilihan account hijack. Lo pilih aja itu, kalau udah lo pilih get in touch with the YouTube Creator Support Team. Lalu lo akan diarahkan ke halaman berikutnya dan tersedia pilihan chat atau email. Gue pilih chat karena berharap respon real time dari tim supportnya. Gue pilih chat in English juga kemarin karena operasionalnya 24 jam per 7 hari. Ada sih tim support Indonesia, tapi jamnya mengikuti jam kantor di sini. Jadi nggak bisa malam-malam. Kalaupun siang-siang gue takutnya responnya lambat gitu, karena perkantoran lagi pada WFH selama PPKM di Indonesia. Iya, buat lo yang nonton di tahun 2040 ya, yang nonton video ini di tahun 2040, kita di tahun 2020 dan 2021 itu ada yang namanya pandemi. Jadi nggak semua orang bisa berangkat ke kantor kayak begitu. Abis lo diminta masukin URL channel lo gitu, terus chat aja, curhatin aja masalah lo sama tim support Google mengenai channel YouTube lo seperti apa. Gue nggak ngerekam pas bagian gue chat-chatan sama tim supportnya Google atau tim supportnya YouTube karena saat itu posisinya lagi tegang-tegang banget. Jadi ya gue nggak kepikiran lah buat ngonten. Gue kepikiran ini setelah selesai aja karena yang gue pikirin saat itu yang penting channel YouTube gue balik dulu, semua video gue terrecover dulu. Habis itu setelah itu mau dikontenin apa enggak, nah itu urusan nanti deh kayak gitu. Tapi gue bisa kasih tahu ke lo kira-kira apa aja sih yang perlu disiapin sama kalian kalau misalkan akun channel YouTube kalian itu hack. Oh ya, untuk kasus gue di sini akun email gue yang memang login untuk channel YouTube gue itu akun emailnya nggak ikut kecolong ya. Jadi mungkin caranya agak sedikit berbeda atau mungkin bisa dipercepat sama tim YouTube-nya. Karena untuk kasus gue ini sepertinya jauh lebih cepat daripada kasus teman-teman gue lain yang kemarin memang sempat kena juga. Karena yang sempat kena kemarin tuh kayaknya prosesnya ada yang benar-benar sampai 2 hari, bahkan ada yang lebih dari 2 hari, hampir seminggu gitu, macam-macam lah. Jadi mungkin kalau misalkan lo masih bisa login dengan email yang terkait dengan channel YouTube lo gitu ya, mungkin bisa memprosesnya lebih cepat untuk validasinya. Tapi kalau email lo ikut kecolong, mungkin prosesnya agak sedikit lambat aja karena membutuhkan validasi yang jauh lebih rumit. Di sini gue sembari baca aja ya, karena gue catetin lumayan banyak soalnya tim YouTube nanya-nanyain untuk memverifikasi
memverifikasi dan memvalidasi data-data kita untuk biar tim YouTube tuh percayalah kalau misalkan hasil chat kita sama tim YouTube tuh beneran bukan hasil sadapan dari hackernya gitu. Jadi yang pertama di sini lo siapin nama depan dan nama belakang dari pemilik asli yang terdaftar di Gmailnya. Abis itu yang kedua, lo harus tahu country atau region mana lo bikin itu channel YouTube-nya. Lalu yang ketiga, lo akan ditanya saat ini lo lagi ada di region yang sama apa enggak. Terus lo biasanya ditanya juga dalam 3 bulan terakhir itu lo ada login di lokasi lain apa enggak. Dan ditanya juga untuk nomor IP yang lo gunakan pas login terakhir. Keempat nih, tipe konten yang sering lo upload itu tentang apa juga akan ditanya. Jadi menurut gua kalau misalkan lo punya channel YouTube sebaiknya memang punya kategori yang cukup niche lah ya. Jadi kalau misalkan channel kalian itu menghadapi masalah seperti ini, kalian ngejelasin ke tim YouTube atau ke tim Google-nya jauh lebih mudah karena isinya nggak terlalu random. Kalau misalkan isi konten lu bener-bener random banget, apa aja kayaknya ada di situ, lu bakalan bingung ngejelasin ke tim YouTube dan tim YouTube juga bakalan bingung sebenarnya isi channel itu apa sih, ngebahas apa sih gitu. Lalu yang kelima, tim Google tuh bakalan nanya ID publisher dari akun AdSense lo. Kalau akun Gmail yang ada AdSense-nya itu ternyata jadi satu dengan Gmail yang ada channel YouTube-nya, dan kebetulan Gmailnya ikut kecolong sama hackernya, itu wassalam. Jadi sebaiknya backup dari sekarang nih, gue bakalan kasih tahu. Jadi kalian tinggal buka adsense.google.com, abis itu login ke akun AdSense lo, masuk ke bagian account dan pilih account information. Lo bisa lihat di situ ada yang pub strip bla 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 bla, copy aja, simpen dengan aman. Kalau akun AdSense-nya beda kayak gue sih, ya gue tinggal cek aja kemarin. Jadi sebaiknya dengan adanya kasus kayak gini sih, lo backup aja dulu deh mending. Nah, keenam, kalian juga bakalan ditanya mengenai channel ID kalian. Ini channel ID apa sih? Channel ID tuh youtube.com/bla bla bla bla. Tapi bukan yang username-nya ya. Kalau username kan youtube.com/gaptekid gitu. Tapi ini semacam ID yang kayak kode unik gitulah, yang angka atau huruf berantakan kayak gitu. Kalau misalkan channel lu belum hilang, jadi buru-buru aja lu masuk ke channel lu, abis itu lu langsung buru-buru copy URL channel lu ya. Tapi kalau misalkan channelnya udah keburu hilang, kayak gimana? Ada caranya sebenarnya. Lu ubek-ubek aja history browser lu pasti pernah buka YouTube Studio dari channel YouTube lo sendiri, atau lu pernah buka channel YouTube lo sendiri lah intinya. Di situ pasti bakalan ketemu link URL dari channel YouTube lo. Dan balik lagi ya, kalau misalkan belum kehack ya pastiin aja kalian backup dulu aja dari sekarang, simpen untuk channel ID-nya. Jadi kalau kenapa-kenapa kalian udah pegang datanya. Ketujuh, tim Google akan tanya email login untuk channel YouTube lo. Kalau misalkan lo bener pemilik channelnya ya tentu udah pasti lo bakalan tahu lah ya email loginnya itu apa. Jadi ini nggak perlu dibahas lebih jauh lagi. Kedelapan, lo akan ditanya saat ini bisa login pakai email tersebut apa enggak untuk akses program Google lain seperti Gmail, Google Drive, dan lain sebagainya. Jadi lo diminta untuk kasih tahu juga emailnya kecolong apa enggak. Kalaupun misalkan enggak kecolong-kecolong amat, nanti di akun-akun Google lainnya atau di program Google lainnya itu ada masalah apa enggak, atau cuma YouTube-nya aja, itu kasih tahu. Kesembilan, lo akan ditanya ada perubahan apa yang terjadi nggak dengan email lo ini di luar perubahan channel YouTube yang jelas udah terjadi. Jadi seperti Google Drive misalkan, di Google Drive juga ada dibajak nggak sama si hackernya ini. Lo perlu cek kalau misalkan akun emailnya tuh masih bisa login gitu ya. Kesepuluh, tim akan menanyakan kapan waktu kejadian hacking atau hijacking. Menurut gue sih di sini sangat penting ya untuk menindaklanjuti saat hari pertama kejadian, karena lu bakalan tahu dengan persis kejadiannya itu di tanggal berapa dan di jam berapa. Kalau misalkan lu bener-bener nggak ngeh, mungkin lu bener-bener nggak aktif internet selama 2 hari gitu, tahu-tahu lu ngelihat akun YouTube lu dihack, padahal udah 2 hari yang lalu, lu jadi nggak tahu kejadiannya kapan. Ini sebenarnya agak tricky juga karena channel YouTube gua saat itu dihacknya itu di jam malam ya, di jam 10 malam yang biasanya rata-rata orang-orang pada umumnya jam segitu tuh udah pada istirahat. Tapi ya untungnya gue tuh cukup ngalong anaknya, biasa tidurnya juga agak tengah malam atau agak pagi, jadi gue bisa cepet tahu mengenai informasi ini. Ke-11, lo bakalan ditanya ada video lo yang hilang apa enggak, dan bisa kasih observasinya apa enggak. Kalau soal itu kalian jawab aja sejujur mungkin ya, sepengetahuan kalian, sepenglihatan kalian, sejujur yang lo bisa aja. Ke-12, lo akan ditanya video ID yang diupload oleh hacker tersebut. Jadi sebelum video yang diupload atau live streaming yang diupload sama live streamernya, si hackernya itu ya, kalian buru-buru copy linknya tuh sebelum di take down sama YouTube, karena kontennya itu memang menyalahi aturan YouTube sebetulnya untuk ngobrolin soal Bitcoin gitu-gitu. Gue sempat dapat notifikasi tuh di email gue kalau videonya di take down sama YouTube gitu, dan setelah itu dia remove
channel YouTube-nya. Jadi buru-buru kalian tonton kontennya, habis itu copy untuk link videonya. Lalu selanjutnya yang ke-13, lo akan ditanya detail mengenai aktivitas lo. Seperti device lo tuh sempat kena malware apa enggak, pernah klik link yang mencurigakan lewat email atau lewat internet apa enggak. Jelasin aja, ini fungsinya cuma buat feedback ke tim YouTube aja. Ke-15, lo akan diminta untuk mendeskripsikan secara singkat itu aktivitas apa aja yang terjadi saat akun tersebut dihack. Dan terakhir, abis itu lo akan diminta untuk setuju agar tim Google menindaklanjuti ini. Jadi seperti semacam ada agreement-nya lah gitu ya. Nah, setelah tim berakhir, tim support dari Google itu akan mengirimkan email untuk reporting lah kepada kalian. Pada email tersebut juga mereka akan bilang untuk berusaha menindaklanjuti kasus tersebut dan kemungkinan akan mendapatkan hasil dalam waktu 2 hari kerja. Entah itu hasilnya channel lu balik atau enggak ya, karena perlu diverifikasi dan divalidasi lebih lanjut. Tapi ya harusnya kalau misalkan semua pertanyaannya itu benar-benar bisa dijawab dengan akurat, ya sebenarnya channel lu udah pasti balik sih. Nah, karena semua pertanyaan dari tim Google itu mungkin bisa gua jawab dengan tepat dan akurat, ditambah lagi gua masih menggunakan email yang sama dengan email yang memang terkait dengan channel gaptek.id ini. Jadi ya pada tanggal 19 Juli 2021, tepatnya jam 3 pagi, channel gua udah berhasil balik lagi. Jadi ya kurang lebih cuma sekitar 5 jam aja prosesnya dari pertama kali tahu channel gaptek.id itu kehack sampai balik lagi. Cuma gue tuh perlu selebihnya itu gue perlu merecover semuanya sendiri ya, perlu merecovery sendiri karena seluruh video gue ternyata itu di private sama yang ngehacknya. Semua video, gue juga bingung gimana caranya orang ini bisa nge-private seluruh videonya gaptek.id yang isinya mungkin udah lebih dari 500 video ya, gue juga nggak apal. Dalam hitungan detik, coba bayangin aja itu gimana caranya. Bahkan dia juga bisa mengakses YouTube Studio gue tanpa melalui step verification tersebut. Nggak muncul notifikasi sama sekali pula di HP gue untuk loginnya. Jadi gue perlu ngebalikin semua video yang memang harus dipublish ya, semuanya. Abis itu profile picture juga gue perlu upload ulang, header perlu upload ulang, deskripsi channel perlu diisi ulang, email bisnis harus diisi ulang. Pokoknya semuanya deh gue kerjain itu dan baru selesai di jam 5 pagi. Jadi ya cuma sekitar 7 jam lah kurang lebih ya mengenai ketegangan ini sampai berakhir. Gue ngerasa sih gue cukup beruntung aja ya karena gue bisa secepat ini, bukan karena gue jago sekali lagi. Tapi semoga pengalaman gue ini yang gue share itu bisa ngebantu kalian dan jadi tips buat kalian. Semoga ya dapat memproses kalau misalkan channel YouTube kalian kehack, itu apa yang gue share di sini bisa memproses lebih cepat lah dengan apa yang gue kasih tahu ke kalian ini. Tapi tetap ya siapapun juga nggak mau lah channel YouTube-nya kehack, amit-amit gitu, jangan sampai kejadian sama lo pada. Nah, ada tindakan preventifnya nggak? Ya tentu ada ya, meskipun sebenarnya apa yang gue lakuin ini sebelum-sebelumnya ya ujung-ujungnya kena-kena juga karena nggak ada yang 100% aman di internet pastinya. Tapi kan seenggaknya terbukti akun email gue nggak ikut kecolong paling enggak, jadi seenggaknya kalau gue kontak tim Google itu bisa mungkin bisa lebih mempermudah prosesnya lah. Pertama, kalian pastiin menggunakan email untuk bisnis itu yang berbeda dari email akun YouTube kalian ya. Karena kalau email akun YouTube kalian itu terpublish terang-terangan ya pastinya tukang-tukang ngirim email-email phishing tuh lebih gampang lah untuk ngirim spam ke kalian. Karena teknik phishing tuh memang dasarnya seperti itu. Rata-rata ya yang ngirim emailnya ini ngelihat email-email yang terpublish, abis itu mereka kirimin semacam penawaran-penawaran yang sebenarnya isinya adalah penipuan. Kedua, pastinya untuk buka email itu kalian jangan sembarangan. Kalau misalkan ada email yang menurut kalian kurang jelas gitu dari judulnya atau sebagian isinya, sebaiknya langsung skip aja. Karena kalaupun itu agensi beneran ya harusnya dia punya kode etik yang bagus dong untuk kirim email. Ketiga, aktifin two-step verification atau two-factor authentication. Karena dengan begini, pastinya sebelum login kalian akan mendapatkan notifikasi untuk verifikasi terlebih dahulu. Abis itu kalau misalkan kalian udah berhasil login juga itu bakalan muncul notifikasi lagi. Jadi kalau misalkan kenapa-kenapa emailnya ada yang coba buat login atau bahkan sampai berhasil login, itu notifikasinya bakalan muncul di HP kalian. Untuk kasus gue tadi gue udah sempet bilangin ya, untuk kasus gue ini itu nggak ada yang namanya notifikasi sama sekali. Jadi paling enggak balik lagi, kalau misalkan kejadian seperti gue sama persis gini nggak ada notifikasi sama sekali, paling enggak emailnya lu masih bisa pakai. Jadi gue sampai saat ini masih belum tahu tuh ya gimana caranya si hacker tuh bisa dengan cepat ganti profile picture gue, ngilangin header YouTube, deskripsi channel,
Habis itu nge-private seluruh video gue yang isinya ada ratusan dalam hitungan detik, gue masih kurang ngerti caranya gimana. Keempat, backup data berupa ID seperti channel ID, habis itu publisher ID yang sebelumnya juga udah sempet gue kasih tahu caranya gimana, dan juga mungkin data-data lain yang menurut kalian private yang mungkin bisa digunain kalau misalkan sewaktu-waktu bakalan ditanya sama tim Google kalau misalkan channel YouTube-nya kehack. Kelima, jangan keseringan login di tempat yang berbeda. Sebenarnya sih bukannya nggak boleh sama sekali, boleh-boleh aja, tapi jangan keseringan. Takutnya kalian lupa terakhir login tuh di mana. Karena kan tadi tim Google nanya juga, terakhir login di mana, nomor IP-nya berapa. Itu bakalan meminimalisir lah. Paling nggak kalau kalian tuh nggak sering-sering login, kalian pasti bakalan ingat lah terakhir login di mana dan nomor IP-nya berapa. Kalau kayak gue di sini gue cuman login di laptop gue, di smartphone gue, dan juga di PC gue. Jadi kebanyakan ya gue login di sini-sini aja. Jadi nomor IP-nya sama, lokasinya juga sama. Cuman device-nya aja yang berbeda. Tambahan aja, kalau misalkan PC kalian, laptop kalian itu mungkin udah sempet terinfeksi virus, buru-buru aja install ulang dan format storage-nya ya. Jadi sebelum terinfeksi sama virus ya usahakan kalian punya backup data ya. Jadi kalau misalkan kalian udah menggunakan antivirus sekalipun, itu kan bukan berarti infeksi atau efek dari virusnya itu hilang ya. Efeknya itu atau infeksinya biasanya bakalan tetap ada meskipun virusnya berhasil terdelete oleh antivirus. Karena sebenarnya antivirus itu sebenarnya ya sifatnya lebih ke mencegah lah. Kalaupun mengobati ya cuma ngedelete virusnya aja, tapi apa yang udah terinfeksi itu bakalan jadi infeksi terus. Jadi sebaiknya sekali lagi gue kasih tahu kalau misalkan PC kalian atau laptop kalian itu kalian udah tahu nih ini udah terinfeksi sama virus, efeknya udah ada, buru-buru aja install ulang. Memang sih ini nggak ada kaitannya begitu dekat dengan teknik hijacking ini ya sejauh ini, tapi ya sebagai buat tindakan preventif kenapa enggak. Selebihnya mungkin kalau kalian ada yang mau tambahin, itu kalian tambahin aja di kolom komentar di bawah. Mungkin kalian punya pengalaman sendiri atau kalian punya tips sendiri untuk tindakan preventifnya itu seperti apa. Gue juga mau ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat subscribernya Gaptek, buat followernya Gaptek, buat follower gue pribadi yang udah ngingetin gue kalau channel gaptek.id itu terkena hack. Gue juga mau ngucapin terima kasih buat Alfa Jonathan, buat Mbak Esti dari Jagat Review, semuanya pokoknya yang udah ngasih tahu gua, bahkan ngasih tahu gua dengan cepat ya, biar gua bisa langsung bertindak. Gua sangat-sangat mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mungkin kalau nggak ada yang ngasih tahu gua bakalan masih keasikan nonton aja, nonton, ngemil, makan, dan tiba-tiba pas gue bangun tidur tahu-tahu channel gue udah hilang gitu. Oke, jadi kurang lebih segitu pembahasan gue dan cerita gue bagaimana channel gaptek.id ini sempat terhack dan bisa kembali lagi dalam waktu kurang dari 10 jam lah bisa dibilang ya. Itu pengalaman gua. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya gaptek.id. Kalau kalian ingin mensupport Gaptek dengan cara lain, ada beragam t-shirt di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.